Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Dinda Rahmatania, NIM 191404049 dari Prodi Tadris Matematika 19B, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Pada kali ini, kami dari kelompok 3 akan menyampaikan tentang kemampuan tingkat rendah, di mana ada 6 materi yang terdapat dalam tingkat kemampuan rendah. Kemampuan pemahaman konsep yang akan disampaikan oleh Teguh Kurniawan dan Dinda Rahmatania. Penalaran yang akan disampaikan oleh Musriyadi. Komunikasi yang akan disampaikan oleh Mira Susanti. Pemecahan masalah akan disampaikan oleh Yosi Mitelia dan Dinda Rahmatania. Menghargai matematika yang akan disampaikan oleh Nur Fadilah. Koneksi matematika yang akan disampaikan oleh Lesgia Novita. Baik, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh Kurniawan, NIM 191404071 dari Tadris Matematika, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh Kurniawan, NIM 191404071. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi tentang pemahaman konsep matematika. Yang pertama yaitu pengertian menurut para ahli. Menurut Davin dan Simon 2000, pemahaman konsep sebagai kemampuan siswa ada beberapa hal, yaitu yang pertama, menjelaskan konsep. Dapat diartikan siswa mampu untuk menggunakan kembali apa yang telah dikomunikasikannya kepadanya. Contohnya, pada saat siswa belajar geometri pokok bahasan bangun ruang sisi lengkung atau BRSL, maka siswa mampu menyatakan ulang definisi dari tabung, unsur-unsur tabung, definisi kerucut, unsur-unsur kerucut, dan definisi bola. Jika siswa diberi pertanyaan tentang sebutkan ciri khas dari BRSL, maka siswa dapat menjawab pertanyaan tersebut dengan benar. Yang kedua, menggunakan konsep pada berbagai situasi yang berbeda. Contohnya, dalam kehidupan sehari-hari, jika seorang siswa berniat untuk memberi temannya hadiah ulang tahun berupa celengan yang telah dilapisi suatu bahan kain, kalengnya telah tersedia di rumah tetapi bahan kainnya harus dibeli, maka siswa tersebut harus memikirkan berapa meter bahan kain yang harus dibelinya, berapa uang yang harus dimiliki untuk membeli bahan kain tersebut. Untuk memikirkan beberapa bahan kain yang harus dibelinya, berarti siswa tersebut telah mengetahui konsep luas permukaan kaleng yang akan dilapisinya dan konsep aritmatika sosial. Yang ketiga, mengembangkan beberapa akibat dari adanya suatu konsep. Dapat diartikan bahwa siswa paham terhadap suatu konsep, akibatnya siswa mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan setiap masalah dengan benar. Sejalan dengan hal di atas, Dediknas 2003 mengungkapkan bahwa pemahaman konsep merupakan salah satu kecakapan atau kemahiran matematika yang diharapkan dapat tercapai dalam belajar matematika, yaitu dengan menunjukkan pemahaman konsep matematika yang dipelajarinya, menjelaskan keterkaitan antar konsep dan mengaplikasikan konsep atau algoritma secara luas, akurat, efisien, dan tepat dalam pemecahan masalah. Sedangkan menurut Scheme dan Polacek, terdapat dua jenis pemahaman konsep, yaitu pemahaman instrumental dan pemahaman rasional. Pemahaman instrumental dapat diartikan sebagai pemahaman atas konsep yang saling terpisah dan hanya rumus yang dihafal dalam melakukan perhitungan sederhana. Sedangkan pemahaman rasional termuat satu skema atau struktur yang dapat digunakan pada penyelesaian masalah yang lebih luas. Suatu ide, fakta, atau prosedur matematika dapat dipahami sepenuhnya jika dikaitkan dengan jaringan dari sejumlah kekuatan koneksi. Menurut NCTM 2000, untuk mencapai pemahaman yang bermakna, maka pembelajaran matematika harus diarahkan pada pengembangan kemampuan koneksi matematik antar berbagai ide, memahami bagaimana ide-ide matematik saling terkait satu sama lain, sehingga terbangun pemahaman menyeluruh dan menggunakan matematik dalam konteks di luar matematika. Jadi, kesimpulan pemahaman konsep adalah kemampuan untuk menangkap dan menguasai lebih dalam
lagi sejumlah fakta yang mempunyai keterkaitan dengan makna tertentu. Pemahaman konsep penting bagi siswa karena dengan memahami konsep yang benar, maka siswa dapat menyerap, menguasai, dan menyimpan materi yang dipelajarinya dalam waktu yang lama. Selanjutnya, indikator pemahaman konsep matematika. Indikator pemahaman konsep menurut Wardani 2008, yaitu menyatakan ulang sebuah konsep, mengklasifikasikan objek menurut sifat tertentu sesuai dengan konsepnya. Yang ketiga, memberi contoh dan bukan contoh dari suatu konsep. Yang keempat, menyajikan konsep dalam berbagai bentuk representasi matematis. Yang kelima, mengembangkan syarat perlu atau syarat cukup dari suatu konsep. Yang keenam, menggunakan dan memanfaatkan serta memilih prosedur atau operasi tertentu. Dan yang ketujuh, mengaplikasikan konsep atau algoritma pada pemecahan masalah. Selanjutnya, indikator pemahaman konsep menurut Jihad dan Haris 2010. Yang pertama, menyatakan ulang sebuah konsep. Yang kedua, mengklasifikasikan objek menurut sifat tertentu sesuai dengan konsepnya. Yang ketiga, memberi contoh dan bukan contoh dari suatu konsep. Yang keempat, menyajikan konsep dalam berbagai bentuk representasi matematis. Yang kelima, mengembangkan syarat perlu atau syarat cukup dari suatu konsep. Dan yang keenam, menggunakan, memanfaatkan, dan memilih prosedur atau tertentu. Dan yang ketujuh, mengaplikasikan konsep atau algoritma ke pemecahan masalah. Selanjutnya, indikator pemahaman konsep menurut Sadik 2009. Yang pertama, menyatakan ulang sebuah konsep. Yang kedua, mengklasifikasikan objek-objek menurut sifat-sifat tertentu. Yang ketiga, memberi contoh dan non-contoh dari konsep. Dan yang keempat, menyajikan konsep dalam berbagai bentuk representasi matematis. Yang kelima, mengembangkan syarat perlu atau syarat cukup suatu konsep. Dan yang keenam, mengaplikasikan konsep atau algoritma pemecahan masalah. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Dinda. Kepada Dinda dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Rahmatania, NIM 191404049 dari Prodi Tadris Matematika 19B. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh kemampuan pemahaman konsep. Contoh pemahaman konsep matematika dari indikator yang telah disampaikan. 1. Menyatukan ulang sebuah konsep. Contoh soal, apa yang kamu ketahui tentang sistem persamaan linear dua variabel atau SPLDV? Maka jawabannya, sistem persamaan linear dua variabel adalah dua buah persamaan atau lebih yang dapat dinyatakan dengan AX ditambah BY sama dengan C, di mana A, B, dan C adalah bilangan real atau nyata. 2. Mengklasifikasikan objek menurut sifat tertentu sesuai dengan konsepnya. Contoh soal 1. 2x ditambah 2y sama dengan 4. 4x ditambah 4y sama dengan 8. Yang kedua, x ditambah 3y sama dengan 2. 2x ditambah 3y sama dengan 5. Ketiga, x ditambah 2y sama dengan 6. 2x ditambah 4y sama dengan 8. Pertanyaannya, manakah dari SPLDV di samping yang mempunyai solusi tunggal, solusi banyak, dan tidak mempunyai solusi, dan berikan alasannya. Jawab, SPLDV solusi tunggal terdapat pada nomor 2, yaitu x ditambah 3y sama dengan 2, dan 2x ditambah 3y sama dengan 5. SPLDV dikatakan mempunyai solusi tunggal jika A1B2 dikurang A2B1 tidak sama dengan 0. Maka kita masukkan A1-nya 1 dikali B2-nya 3 dikurang A2-nya 2 dikali B1-nya 3 sama dengan min 3. Min 3 tidak sama dengan 0, maka terbukti. SPLDV solusi banyak terdapat pada nomor 1. 2x ditambah 2y sama dengan 4. 4x ditambah 4y sama dengan 8. Maka SPLDV dikatakan mempunyai solusi banyak jika A1B2 dikurang A2B1 sama dengan 0
A1C2 dikurang A2C1 sama dengan 0 atau C1B2 dikurang C2B1 sama dengan 0. Kita masukkan 2 dikali 4 dikurang 4 dikali 2 sama dengan 0. 2 dikali 8 dikurang 4 dikali 4 sama dengan 0. Maka terbukti. SPLDV tidak mempunyai solusi terdapat pada nomor 3. X ditambah 2Y sama dengan 6 dan 2X ditambah 4Y sama dengan 8. SPLDV dikatakan tidak mempunyai solusi jika A1B2 dikurang A2B1 sama dengan 0 dan A1C2 dikurang A2C1 tidak sama dengan 0. Atau C1B2 dikurang C2B1 tidak sama dengan 0. Kita masukkan 1 dikali 4 dikurang 2 dikali 2 sama dengan 0. 1 dikali 8 dikurang 2 dikali 6 sama dengan min 4. Min 4 tidak sama dengan 0, maka terbukti. 3. Menyajikan konsep dalam berbagai bentuk representasi matematis. Contoh, harga 3 baju dan 2 kaos adalah Rp280.000, sedangkan harga 1 baju dan 3 kaos adalah Rp210.000. Berapakah harga 6 baju dan 6 kaos? Maka dijawab, misal, X sama dengan harga 1 baju, Y sama dengan harga 1 kaos. Model matematikanya, harga 3 baju dan 2 kaos adalah Rp28.000, maka 3X ditambah 2Y sama dengan Rp28.000. Harga 1 baju dan 3 kaos adalah Rp210.000, maka X ditambah 3Y sama dengan Rp210.000. Sistem persamaannya adalah 3X ditambah 2Y sama dengan Rp280.000. Persamaan pertama, X ditambah 3Y sama dengan Rp210.000, maka itu adalah persamaan kedua. Dengan menggunakan metode eliminasi, maka persamaan pertama kita kalikan dengan 1, dan persamaan kedua kita kalikan dengan 2, maka didapat 3X ditambah 9Y sama dengan 630.000. Maka kita kurangkan 2Y dikurang 9Y sama dengan min 7Y. 280.000 dikurang 630.000 sama dengan min 350.000. Y sama dengan min 350.000 dikurang dibagi min 7. Y sama dengan 50. Substitusikan Y sama dengan 50 ke persamaan kedua. X ditambah 3 dikali 50.000 sama dengan 210.000. X ditambah 150.000 sama dengan 250.000. Jadi X sama dengan 60.000. Harga 1 baju adalah Rp60.000 dan harga 1 kaos adalah Rp50.000. Jadi jumlah harga 6 baju dan 6 kaos adalah 6 dikali 60.000 ditambah 6 dikali 50.000. Maka 360.000 ditambah 300.000 sama dengan Rp660.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musriyadi, NIM 1914040060. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang penalaran. Baiklah, selanjutnya yaitu kemampuan penalaran matematika. Yang pertama yaitu pengertian penalaran. Menurut R.G. Sukadijo, penalaran adalah suatu bentuk pemikiran. Adapun Suhartoyo, Harjo Satoto, dan Endang Daruni Asdi memberikan definisi penalaran sebagai berikut. Penalaran adalah proses dari budi manusia yang berusaha tiba pada suatu keterangan baru dari suatu atau beberapa keterangan lain yang telah diketahui. Dan keterangan baru itu mestilah merupakan urutan kelanjutan dari sesuatu atau beberapa keterangan yang semula itu.
Mereka juga menyatakan bahwa penalaran menjadi salah satu kejadian dari proses berpikir. Pengertian mengenai berpikir yaitu berpikir atau thinking adalah serangkaian proses mental yang banyak macamnya seperti mengingat, ingat kembali sesuatu hal, berkhayal, menghafal, menghitung dalam kepala, menghubungkan beberapa pengertian, menciptakan sesuatu konsep, atau mengira-ngira berbagai kemungkinan. Namun Soehartojo Harjosatoto dan Endang Daruni Asdi menyatakan perbedaan antara penalaran dan berpikir. Memang penalaran atau reasoning merupakan salah satu pemikiran atau thinking, tetapi tidak semua thinking merupakan penalaran. R.G. Sukadijo membuat kronologi mengenai terjadinya penalaran. Proses berpikir dimulai dari pengamatan indera atau observasi empirik. Proses itu di dalam pemikiran menghasilkan sejumlah pengertian dan posisi sekaligus. Berdasarkan pengamatan indera yang sejenis, pikiran menyusun proposisi yang sejenis pula. Proses inilah yang disebut dengan penalaran, yaitu bahwa berdasarkan sejumlah proposisi yang diketahui atau dianggap benar, kemudian digunakan untuk menyimpulkan sebuah proposisi baru yang sebelumnya tidak diketahui. Sedangkan Kraft dan Fajar Shadiq menjelaskan penalaran atau jalan pikiran atau reasoning sebagai proses berpikir yang berusaha menghubung-hubungkan fakta-fakta dan evidensi-evidensi yang diketahui menuju kepada suatu kesimpulan. Secara lebih jelas, Fajar Shadiq mendefinisikan bahwa penalaran merupakan suatu kegiatan, suatu proses atau suatu aktivitas berpikir untuk menarik kesimpulan atau membuat suatu pernyataan baru yang benar berdasarkan pada beberapa pertanyaan yang kebenarannya telah dibuktikan atau diasumsikan sebelumnya. Berdasarkan definisi yang disampaikan Kopi tersebut, Fajar Shadiq menerjemahkan bahwa penalaran merupakan kegiatan, proses atau aktivitas berpikir untuk menarik suatu kesimpulan atau membuat suatu pernyataan baru berdasarkan pada beberapa pernyataan yang diketahui benar ataupun yang dianggap benar yang disebut premis. Dari definisi yang dinyatakan oleh Kopi tersebut dapat diketahui bahwa kegiatan penalaran terfokus pada upaya merumuskan kesimpulan berdasarkan beberapa pernyataan yang dianggap benar. Penalaran juga merupakan aktivitas berpikir yang abstrak. Untuk mewujudkannya diperlukan simbol. Simbol atau lambang yang digunakan dalam penalaran berbentuk bahasa, sehingga wujud yang digunakan penalaran akan berupa argumen. Pengertiannya adalah pernyataan atau konsep adalah abstrak dengan simbol berupa kata, sedangkan untuk proposisi simbol yang digunakan adalah kalimat pernyataan. Dan penalaran menggunakan simbol berupa argumen. Argumenlah yang dapat menentukan kebenaran konklusi dari premis. Selanjutnya yaitu kemampuan penalaran matematika. Matematika pada dasarnya suatu alat untuk mengembangkan cara berpikir. Oleh karena itu, matematika sangat diperlukan baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam menghadapi kemajuan iptek, sehingga perlu dibekalkan kepada peserta didik bahkan sejak jenjang pendidikan taman kanak-kanak. Matematika pada hakikatnya merupakan suatu ilmu yang cara bernalarnya deduktif, formal, dan abstrak. Objek-objek penalaran abstrak hanya ada dalam pemikiran manusia sehingga sesuatu hasil karya dari kerja otak manusia. Objek penelaahan matematika tidak sekedar kuantitas berupa bilangan-bilangan, serta operasinya yang tidak banyak artinya dalam matematika
tetapi lebih dititik beratkan kepada hubungan, pola, bentuk, dan struktur atau unsur ruang. Penalaran matematika diperlukan untuk menentukan apakah sebuah argumen matematika benar atau salah, dan dipakai untuk membangun suatu argumen matematika. Penalaran matematika tidak hanya penting untuk melakukan pembuktian atau pemeriksaan program, tetapi juga untuk inferensi dalam suatu sistem kecerdasan buatan. Pada dasarnya, setiap penyelesaian soal matematika memerlukan kemampuan penalaran. Melalui penalaran, siswa diharapkan dapat melihat bahwa matematika merupakan kajian yang masuk akal atau logis. Dengan demikian, siswa merasa yakin bahwa matematika dapat dipahami, dipikirkan, dibuktikan, dan dapat dievaluasi. Dan untuk mengerjakan hal-hal yang berhubungan diperlukan bernalar. Istilah penalaran matematika atau biasa yang dikenal dengan penalaran matematis dalam beberapa literatur disebut dengan mathematical reasoning. Penalaran merupakan tahapan berpikir matematika tingkat tinggi, mencakup kapasitas untuk berpikir secara logis dan sistematis. Terdapat dua jenis penalaran matematika, yaitu penalaran induktif dan penalaran deduktif. Yang pertama yaitu penalaran induktif. Penalaran induktif merupakan suatu kegiatan, suatu proses atau suatu aktivitas berpikir untuk menarik suatu kesimpulan atau membuat suatu pernyataan baru yang bersifat umum general berdasarkan pada beberapa pernyataan khusus yang diketahui benar. Dalam hal ini telah menjadi proses berpikir yang berusaha menghubung-hubungkan fakta-fakta dan evidensi-evidensi khusus yang sudah diketahui menuju kepada suatu kesimpulan yang bersifat umum. Yang kedua yaitu penalaran deduktif. Deduktif didefinisikan sebagai proses penalaran yang menerapkan hal-hal yang umum terlebih dahulu, untuk seterusnya dihubungkan dalam bagian-bagian yang khusus. Pada penalaran deduktif, proses penalaran dikonklusikan diturunkan secara mutlak dari jenis premis-premisnya. Pada deduksi yang valid atau sahih, kesimpulan yang didapat dinyatakan tidak akan pernah salah jika premis-premisnya bernilai benar. Selanjutnya yaitu indikator penalaran matematika. Siswa dikatakan mampu melakukan penalaran matematika bila ia mampu menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan manipulasi matematika dalam membuat generalisasi, menyusun bukti, atau menjelaskan gagasan dan pernyataan matematika. Dalam kaitan ini, pada penjelasan teknis peraturan Dirjen Dikdasmen Depdiknas nomor 500C KPP 2004 tanggal 11 November 2004 tentang rapor diuraikan bahwa indikator siswa yang memiliki kemampuan untuk dalam penalaran matematika. Yang pertama yaitu mengajukan dugaan, yang kedua melakukan manipulasi matematika, yang ketiga menarik kesimpulan, menyusun bukti, memberikan alasan atau bukti terhadap kebenaran solusi, yang keempat menarik kesimpulan dari pernyataan, yang kelima memeriksa kesahihan suatu argumen, yang keenam yaitu menemukan pola atau sifat dari gejala matematis untuk membuat generalisasi. Sedangkan menurut Sumarmo, indikator penalaran matematika pada pembelajaran matematika antara lain, siswa dapat yang pertama yaitu menarik kesimpulan logis, yang kedua memberikan penjelasan dengan model fakta, bersifat-sifat dan hubungan, yang ketiga itu memperkirakan jawaban atau proses solusi. Selanjutnya menggunakan pola atau hubungan untuk menganalisasi situasi matematik.
menyusun dan menguji konjektur, merumuskan lawan contoh, mengikuti aturan inferensi, memeriksa validitas argumen, menyusun argumen yang valid, dan menyusun pembuktian langsung, tidak langsung, dan menggunakan induksi matematika. Selanjutnya yaitu masalah matematika. Suatu pernyataan akan merupakan suatu masalah hanya jika seseorang tidak mempunyai aturan atau hukum tertentu yang segera dapat dipergunakan untuk menemukan jawaban dari pernyataan tersebut. Pernyataan itu dapat juga tersembunyi dalam suatu situasi, sehingga situasi itu tersendiri perlu mendapatkan penyelesaian. Nampak di sini bahwa menyelesaikan masalah itu merupakan aktivitas mental yang tinggi. Perlu diketahui bahwa suatu pernyataan merupakan masalah tergantung kepada individu dan waktu. Demikian juga, pernyataan merupakan suatu masalah bagi seorang siswa pada suatu saat, tetapi bukan merupakan suatu masalah lagi bagi siswa tersebut pada saat berikutnya. Bila siswa tersebut sudah mengetahui cara atau proses mendapatkan penyelesaian masalah tersebut. Selanjutnya yaitu syarat suatu masalah bagi seorang siswa. Yang pertama yaitu pernyataan yang dihadapkan kepada seorang siswa haruslah dapat dimengerti oleh siswa tersebut. Namun, pernyataan itu harus merupakan tantangan baginya untuk menjawabnya. Yang kedua yaitu pernyataan tersebut tidak dapat dijawab dengan prosedur rutin yang telah diketahui siswa. Karena itu, faktor waktu untuk menyelesaikan masalah janganlah dipandang sebagai hal yang esensial. Masalah matematika dapat dibedakan dalam dua jenis, yaitu masalah rutin dan masalah non-rutin. Masalah rutin dapat dipecahkan dengan mengikuti prosedur yang mungkin sudah pernah dipelajari. Masalah rutin sering disebut sebagai masalah penerjemah, karena deskripsi situasi dapat diterjemahkan dari kata-kata menjadi simbol-simbol. Kedua yaitu masalah non-rutin, mengarah kepada masalah proses. Membutuhkan lebih dari sekadar menerjemahkan masalah menjadi kalimat matematika dan menggunakan prosedur yang sudah diketahui. Masalah non-rutin mengharuskan pemecah masalah untuk membuat metode pemecahan sendiri. Selanjutnya contoh soal penalaran matematika. Yang pertama, untuk menentukan hasil 7 tambah 8 berdasarkan pengetahuan yang sudah dimiliki siswa, yaitu 7 tambah 7 14, maka siswa diharapkan dapat menyimpulkan bahwa 7 ditambah 8 adalah sama dengan 14 tambah 1 atau sama dengan 15. Contoh soal yang kedua yaitu untuk menentukan hasil dari 7 ditambah 8 berdasarkan pengetahuan yang sudah dimiliki, yaitu 7 ditambah 3 sama dengan 10 dan 8 sama dengan 3 ditambah 5, para siswa diharapkan dapat menyimpulkan bahwa 7 ditambah 8 adalah sama dengan 7 ditambah 3 ditambah 5 sama dengan 10 ditambah 5 sama dengan 15. Kemampuan komunikasi matematika. Pengertian kemampuan komunikasi matematika. Komunikasi dapat diartikan sebagai sebuah interaksi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara verbal maupun non-verbal. Menurut Dedi 2008, komunikasi adalah proses berbagi makna dengan verbal dan non-verbal. Komunikasi terjadi jika seseorang memberikan respon pada orang lain melalui suatu pesan. Perilaku disebut komunikasi jika melibatkan lebih dari satu orang. Menurut Dimyati dan juga Mudiono 2010, berpendapat bahwa arti mengkomunikasikan adalah menyampaikan dan memperoleh fakta, konsep, dan ilmu pengetahuan baik visual maupun suara visual. Kemampuan komunikasi merupakan dasar untuk aktivitas manusia. Begitu pula dengan ilmu pengetahuan. Menurut Susanto 2013, berpendapat bahwa komunikasi matematis dapat didefinisikan sebagai suatu dialog di mana dalam dialog tersebut terjadi pengalihan
pesan matematis yang berisikan materi matematika berupa konsep, rumus, dan strategi penyelesaian, baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Selanjutnya kita masuk pada manfaat komunikasi matematika. Dalam pembelajaran, berkomunikasi dengan menggunakan matematika yang dipelajari di sekolah perlu ditumbuhkan. Sebab salah satu fungsi pembelajaran matematika adalah sebagai cara mengkomunikasikan gagasan secara psikis, sistematis, dan juga efisien. Komunikasi merupakan bagian penting dalam pembelajaran matematika. Peran komunikasi dalam pembelajaran matematika. Yang pertama, dengan komunikasi ide matematika dapat dieksploitasi dalam berbagai perspektif, membantu mempertajam cara berpikir siswa, dan mempertajam kemampuan siswa dalam melihat berbagai keterkaitan materi matematika. Komunikasi merupakan alat untuk mengukur pertumbuhan pemahaman dan juga refleksi pemahaman matematika para siswa. Dan melalui komunikasi, siswa dapat mengorganisasi dan juga mengkonsolidasi pemikiran matematika mereka. Selanjutnya kita masuk pada indikator komunikasi matematika. Kemampuan mengemukakan ide matematika baik dalam bentuk lisan maupun tulisan merupakan bagian penting dari standar komunikasi matematika yang perlu dimiliki setiap siswa. Menurut NCTM Ahmad 2013 berpendapat bahwa beberapa kriteria yang digunakan untuk melihat kemampuan komunikasi siswa pada pembelajaran matematika adalah: yang pertama, kemampuan mengekspresikan ide-ide matematis melalui tulisan dan juga mendemonstrasikan serta menggambarkannya secara visual. Yang kedua, kemampuan memahami dan juga menginterpretasikan, mengevaluasi ide-ide matematis secara lisan, tulisan maupun dalam bentuk visual lainnya. Menurut Sumarmo Santoso 2013, kemampuan mengkomunikasikan matematika yang pertama itu menghubungkan benda nyata, gambar, dan diagram ke dalam bentuk ide matematika. Yang kedua, menjelaskan ide, situasi, dan juga relasi. Ketiga, menyatakan peristiwa sehari-hari dalam bentuk dan juga bahasa serta simbol matematika. Selanjutnya, mendengarkan, berdiskusi, dan juga menulis tentang matematika. Berdasarkan penjabaran dari NCTM dan juga Sumarmo Santoso 2013, penelitian menggunakan indikator komunikasi matematis antara lain, yang pertama itu mengekspresi ide-ide matematis melalui tulisan, kedua dapat menuliskan jawaban yang lengkap dan penjelasan yang jelas dari suatu permasalahan, serta menyatakan peristiwa sehari-hari dalam bahasa dan simbol matematika. Selanjutnya contoh soal kemampuan komunikasi matematika. Soal untuk mengukur kemampuan komunikasi matematika disusun dalam bentuk tes esai. Penyusunan soal ini menuntut siswa memberikan jawaban berupa menggambar atau drawing, ekspresi matematika atau mathematical expression, dan menuliskannya dengan bahasa sendiri atau written text, dan juga memberikan skor. Kita lihat contoh soal yang pertama. Alas sebuah batang pohon berbentuk lingkaran dengan diameter 28 cm. Gambarkan sketsa penampang pohon tersebut, kemudian hitung keliling dan luasnya. Diketahui lingkaran dengan diameter 28 cm, yang ditanyakan yaitu keliling dan luas lingkaran. Kita tahu bahwa keliling daripada luas lingkaran yaitu pi dikali 2r, atau pi dikali diameter, sama dengan 22/7 dikali 28, sama dengan 88 cm. R sama dengan setengah dikali diameter sama dengan 14. Luasnya yaitu pi dikali r kuadrat sama dengan 22/7 dikali 14 dikali 14, sama dengan 616 cm kuadrat. Jadi keliling lingkaran tersebut 88 cm dan luasnya 616 cm kuadrat. Sebuah lahan berbentuk persegi dengan panjang sisi 20 meter. Pada lahan tersebut akan dibuat kolam renang berbentuk lingkaran dengan jari-jari 10 meter. Sisa lahan yang tidak dipakai untuk membuat kolam ditanami rumput. Gambarkan sketsanya, kemudian hitung luas lahan yang ditanami rumput. Diketahui panjang sisi lahan atau persegi yaitu 20 meter dan jari-jari kolam 10 meter.
Yang ditanya yaitu luas atau sisa lahan dari luar kolam. Jawabannya yaitu luas lahan sama dengan sisi dikali sisi, yaitu 20 dikali 20 sama dengan 400 meter kuadrat. Dan luas kolam yaitu pi dikali r kuadrat sama dengan 3,14 dikali 10 dikali 10 sama dengan 314. Luas kolam 314 meter kuadrat. Lalu luas sisa lahan kita kurangkan 400 dikurang 314 sama dengan 86 meter kuadrat. Kita lihat contoh soal yang ketiga. Setiap pagi, Indah pergi ke sekolah mengendarai sepeda motor. Hari ini ia mengecek speedometer motornya dan ternyata jarak rumah dan sekolahnya hanya 275 meter. Apabila diameter roda sepeda motor Indah adalah 35 cm, hitunglah jumlah putaran roda sepeda motor Indah setiap pagi. Pagi ini, kita ketahui keliling sama dengan pi dikali diameter, yaitu 22/7 dikali 35 sama dengan 110. Jadi, keliling roda sama dengan 110 cm. Jarak rumah Indah ke sekolah yaitu 275 meter, sama dengan 27.500 cm. Jumlah putarannya itu jumlah jarak sekolah per keliling roda, yaitu 27.500 per 110 sama dengan 250. Jadi, jumlah putaran roda sepeda motor Indah dari rumah sampai ke sekolah setiap pagi yaitu 250 putaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yosimit Helia, NIM 19140400039 dari jurusan Tadris Matematika, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Imam Bonjol Padang. Baiklah, di sini saya sebagai pemakalah 4, perwakilan dari kelompok 3 akan membahas tentang materi pemecahan masalah. Pemecahan masalah. Kemampuan pemecahan masalah adalah salah satu kompetensi yang dimiliki siswa dalam memahami suatu masalah, kemudian siswa menemukan solusi untuk menyelesaikan suatu masalah matematis dan menafsirkan solusi. Pemecahan masalah menurut para ahli. Menurut Carson, problem solving is only one type of a larger category of thinking skill that teacher use to teach student how to think. Menurut Polya, pemecahan masalah sebagai satu usaha mencari jalan keluar dari satu kesulitan guna mencapai satu tujuan yang tidak begitu mudah segera untuk dicapai. Menurut Nasution, pemecahan masalah dapat dipandang sebagai proses belajar menemukan kombinasi aturan-aturan yang telah dipelajari lebih dahulu yang digunakannya untuk memecahkan masalah, tidak sekedar menerapkan aturan-aturan yang diketahui, akan tetapi juga menghasilkan pelajaran baru. Langkah-langkah dalam memecahkan masalah menurut Polya. Yang pertama, memahami masalah. Memahami masalah, kegiatan ini merujuk pada apa yang diketahui, apa yang ditanyakan, apakah informasi cukup, kondisi atau syarat apa yang harus dipenuhi, menyatakan kembali masalah asli dalam bentuk yang lebih operasional atau dapat dipecahkan. 2. Merencanakan penyelesaian. Merencanakan penyelesaian di sini menghubungkan antara data yang diketahui dengan permasalahan yang ada. 3. Melaksanakan perhitungan. Merujuk pada penyelesaian permasalahan matematika menggunakan model matematika yang telah disusun. 4. Memeriksa kembali proses dan hasil. Memeriksa kembali merujuk pada menganalisis dan mengevaluasi apakah prosedur lain yang lebih efektif, apakah prosedur yang dibuat dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah sejenis, atau apakah prosedur dapat dibuat generalisasinya. Langkah-langkah pemecahan masalah menurut Aji dan Maulana. Yang pertama, memahami soal. Yang kedua, memilih pendekatan atau strategi pemecahan. Yang ketiga, menyelesaikan soal. Dan yang keempat, menafsirkan solusi.
Indikator pemecahan masalah matematika menurut NCTM. Yang pertama, membangun pengetahuan matematika baru melalui pemecahan masalah. Yang kedua, menerapkan dan menyesuaikan berbagai strategi yang tepat untuk memecahkan masalah. 3. Memecahkan masalah yang timbul dalam matematika dan dalam konteks lain. 4. Memantau dan merefleksikan proses pemecahan masalah matematika. Indikator pemecahan masalah matematika menurut Polya. 1. Menetapkan apa yang diketahui pada permasalahan dan apa yang ditanyakan. 2. Mengidentifikasi strategi-strategi pemecahan masalah yang sesuai untuk menyelesaikan masalah. 3. Melaksanakan penyelesaian soal sesuai dengan yang telah direncanakan. 4. Mengecek apakah hasil yang diperoleh sudah sesuai dengan ketentuan dan tidak terjadi kontradiksi dengan yang ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dinda Rahmatania, NIM 191404049 dari Prodi Tadris Matematika 19B. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh pemecahan masalah. Contoh pemecahan masalah. Bagas dan Sony berencana untuk makan di warung Pak Bimo dan pergi latihan softball bersama. Latihan softball dimulai pukul 10. Bagas memerlukan waktu 3/4 jam untuk menjemput Sony dan pergi ke warung Pak Bimo dekat lokasi latihan softball. Untuk makan dan berjalan ke lokasi latihan diperlukan waktu 1/4 jam. Mereka ingin tiba di lokasi latihan 15 menit sebelum dimulai. Pukul berapakah Bagas seharusnya berangkat dari rumahnya? Langkah-langkah yang dapat dicapai yang pertama, pemahaman pada masalah, mengidentifikasi dari tujuan. Diketahui, softball dimulai pukul 10. Bagas menjemput Sony 1/4 jam. Bagas makan dan berjalan ke lokasi latihan 1/4 jam. Mereka ingin tiba di lokasi latihan 15 menit sebelum dimulai. Dan pukul berapakah Bagas meninggalkannya? Langkah yang kedua, membuat rencana pemecahan masalah. Bekerja mundur salah satu langkah pemecahan masalah ini yang efektif dan efisien, yaitu mulai dari pukul 10, kemudian dikurangi 15 menit, dikurangi 1/4 jam, selanjutnya dikurangi lagi 3/4 jam. Langkah ketiga, membuat rencana pemecahan masalah. Dengan memperhatikan rencana pemecahan masalah yang telah dibuat, maka dapat dihitung sebagai berikut. Dimulai pukul 10, mereka tiba di lokasi pukul 10, dikurang 15 menit, sama dengan jam 9:45 menit. Makan dan berjalan, jam 9:45 menit, dikurang jam 1, dikurang 1 jam 15 menit, sama dengan jam 8:30 menit. Menjemput Sony dan ke warung, jam 8:30 menit, dikurang 45 menit sama dengan jam 7:45 menit. Jadi, Bagas meninggalkan rumah pukul 7:45 menit. Dan langkah keempat, melihat kembali. Dengan memeriksa setelah mendapatkan hasilnya, maka dapatlah dicek kebenarannya dengan mulai berangkat dari pukul 7:45 menit, kemudian menambah 3/4 jam, kemudian ditambahkan 1/4 jam, kemudian ditambahkan 1/4 sama dengan 9:45. Hal ini berarti benar. Mereka tiba 15 menit sebelum latihan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Nur Fadilah, NIM 1914040054, kelas Tadris Matematika B. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang menghargai matematika. Selanjutnya, menghargai matematika.
Yang A. Pengertian menurut para ahli. Menurut Hadi Susanto, menghargai matematika tidak hanya diperlukan logika, tetapi juga perasaan, seperti halnya seni dan sastra. Kepuasan ketika melakukan dan menyelesaikan perhitungan atau memahami rumus atau bukti yang sangat sederhana, tetapi penting dapat diungkapkan dengan bahasa sederhana bahwa matematika itu indah. Yang kedua, menurut Chan 2006, menyatakan bahwa untuk meningkatkan sikap menghargai atau apresiasi siswa terhadap matematika, maka guru hendaknya menciptakan pembelajaran yang mampu menumbuh kembangkan sikap apresiasi siswa. Yang ketiga, menurut Schultes dan Sanon 2001, mengungkapkan bahwa sebagian besar siswa akan meningkatkan pesat apresiasinya terhadap matematika setelah dilakukan pembelajaran menggunakan kebudayaan yang ada dalam masyarakat. Jadi dapat disimpulkan bahwa menghargai pentingnya matematika adalah perasaan seperti halnya seni dan sastra, kepuasan ketika melakukan dan menyelesaikan perhitungan atau memahami rumus atau bukti yang sangat sederhana, tetapi penting dapat diungkapkan dengan bahasa sederhana bahwa matematika itu indah. Yang kedua, indikator menghargai matematika, yaitu yang pertama, menunjukkan kesukaan terhadap pembelajaran matematika. Yang kedua, menunjukkan persetujuan terhadap penggunaan matematika. Yang ketiga, menunjukkan partisipasi dalam pembelajaran matematika. Yang keempat, menunjukkan persetujuan terhadap bimbingan guru. Yang C. Contoh menghargai matematika. Sebagai contoh, jika ada orang tua yang selalu menyatakan kepada anaknya bahwa matematika merupakan pelajaran yang sulit, atau saya selalu mendapat nilai 2,5 ketika ulangan matematika. Kedua pernyataan di atas akan menyebabkan si siswa sudah merasa bangga jika ia mendapatkan nilai 3, karena ia merasa nilai yang didapatnya sudah melebihi orang tuanya. Jika dari hasil wawancara dengan siswa, fakta penyebab rendahnya sikap siswa terhadap matematika tersebut dapat terungkap, maka akan lebih mudah bagi siswa matematikanya untuk merubah persepsi yang salah tersebut. Lebih rinci, beberapa saran yang dapat dilakukan guru matematika agar sikap negatif terhadap siswa pada diri siswanya dapat berubah menjadi sikap positif. Di antaranya adalah yang pertama, yaitu mengaitkan materi matematika yang dipelajari dengan situasi nyata atau yang berkaitan dengan program keahlian para siswa. Yang kedua, proses pembelajaran dimulai dengan suasana yang nyaman, tidak menakutkan, dan tanpa ada rasa cemas pada diri siswa. Yang ketiga, dengan ketulusan dan keikhlasan hatinya, setiap guru matematika diharapkan akan selalu berusaha untuk membantu siswanya agar mereka bisa mengerjakan tugas matematikanya dengan baik. Yang keempat, tidak pernah menyatakan atau menunjukkan dengan perbuatan bahwa matematika itu sulit di depan para siswa. Proses pembelajaran yang dilakukan akan selalu dimulai dari hal-hal yang mudah, kesedang, dan di akhir dengan hal yang sulit. Yang kelima, memperlakukan siswanya sebagai manusia yang sederajat dengannya, yang memiliki perasaan, sikap, pendapat, keinginan, dan emosi yang kadangkala sama dan kadangkala berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Rizky Novita, NIM 1914040044 dari jurusan Tadris Matematika Fakultas Tarbiyah UIN Imam Bonjol Padang. Baiklah teman-teman, dan saya dari kelompok 3 akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh rekan saya, yaitu materi tentang koneksi matematika. Sejarah matematika. Bagian A, pengertian koneksi matematika. Koneksi berasal dari kata connection, yang artinya dalam bahasa Inggris adalah berhubungan. Koneksi secara umum artinya suatu hubungan atau keterkaitan.
Ada beberapa menurut para ahli tentang pengertian koneksi matematika, di antaranya yang pertama menurut Kusuma. Kemampuan koneksi matematika adalah kemampuan seseorang memperlihatkan hubungan internal dan eksternal matematika yang meliputi antar topik koneksi matematika. Yang kedua menurut NCTM, menyatakan bahwa matematika bukanlah kumpulan dari topik-topik, melainkan kumpulan yang terpisah-pisah. Yang ketiga menurut Branner dan Keiney. Kaidah dari Branner dan Keiney menyebutkan setiap konsep, prinsip, atau keterampilan dalam matematika dikoneksikan dalam konsep, prinsip, dan keterampilan lainnya. Yang bagian B, adapun tujuan koneksi matematika. Yang pertama, memahami konsep matematika. Yang kedua, menggunakan penalaran pola dan sifat. Yang ketiga, memecahkan masalah. Yang keempat, memiliki sifat menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan. Yang kelima, mengkomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram, dan media lainnya untuk memperjelas keadaan dan masalah. Bagian C, adapun indikator koneksi matematika. Yang pertama, aspek koneksi antar topik matematika. Yang kedua, aspek koneksi dengan mata pelajaran lainnya. Yang ketiga, aspek koneksi dengan kehidupan sehari-hari. Yang bagian D, adapun contohnya sebagai berikut. Yang pertama, sebuah pesawat terbang dengan ketinggian 5 km akan melakukan manuver dengan menanjak membentuk sudut 300. Jika kecepatan pesawat itu 550 km per jam, berapa waktu yang diperlukan pesawat terbang tersebut agar mencapai ketinggian 7 km? Yang kedua, contoh soalnya yaitu sebuah sepeda bergerak pada jalur lurus dan kedudukannya setiap saat dapat dinyatakan oleh X sama dengan 2T2 ditambah 5T dikurang 1 dalam meter dan P adalah dalam sekon. Tentukan kecepatan rata-rata sepeda antara T sama dengan 1 sekon dengan T sama dengan 2 sekon.